Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan yang menyempurnakannya, telah kami ilhami setiap jiwa manusia dengan sifat durhaka dan sifat takwa, maka menanglah orang yang membersihkan jiwa, celakalah orang yang mengotorinya. Surat As-Sam ayat 7 sampai 10. Sidang jamaah pendengar yang kami hormati, untuk hari ini dan kali ini sampai kita kepada tujuan pengertian hukum dan zakat fitrah. Apakah itu zakat fitrah? Yaitu pengertian dari zakat fitrah ialah zakat diri yang wajib dikeluarkan di akhir Ramadan. Nah, maka berarti zakat fitrah mengandung dari hikmah, ialah mensucikan jiwa manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Sam yang kami bacakan tadi, dua sifat yang diberikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama fujuroha, sifat durhaka. Yang kedua ialah sifat takwa, itu adalah langsung diberikan Allah. Namun kita yang bisa membedakan. Siapa yang ingin itu menang, maka dia akan membersihkan jiwanya dari sifat durhaka. Tapi jika dia itu kalah, maka berarti dia akan mengotori jiwanya. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Inilah diantara dengan zakat fitrah. Bagaimana dengan mengotori? Ialah dengan manusia berbuat dosa, seperti sabda Rasulullah dalam tafsir Al-Jahir, dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar, bahwa Rasulullah bersabda, itu apabila anak Adam berbuat satu dosa, ditulislah satu titik hitam di hatinya, dan apabila bertambah dosa, bertambahlah titik hitamnya. Tidak aznaba amdan, apabila seorang hamba itu berbuat satu dosa dzamban naktuhu sauda'u fi qalbi, diberilah satu titik hitam. Dan kemudian wa in zada zadathum, kalau bertambah dosanya, bertambah pula titik hitamnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, qad khaba man dassaha, celakalah orang yang mengotori jiwa itu. Berapa banyak kira-kira jika kita banyak berbuat dosa, titik hitam yang menghalangi hidayah Allah. Di dalam satu dosa satu titik hitam. Kalau ada dua dosa dalam sehari, berarti dua titik hitam dalam sehari. Kalau dua sehari, satu bulan sudah 60 titik hitam. Kalau satu tahun umur kali 12, itu titik hitam. Kalau sepanjang masa masih tetap ada dosa yang kita perbuat, maka berarti hati kita diberi titik-titik hitam. Karena itu Allah berikan solusi. Dari titik hitam yang diberikan mengakibatkan hidayah tidak akan masuk ke hati manusia. Manusia tidak akan dapat petunjuk, tapi akan tetap berbuat dosa sepanjang masa. Maka Allah berikan sebagai solusi dari dosa-dosa yang diperbuat, yang menutup hati kita sampai kepada khatamallahu ala qulubihim, ialah qad aflaha man zakkaha, yaitu bahagialah orang-orang yang membersihkan jiwa dari titik-titik hitam itu. Lalu dengan apa dibersihkan jiwa itu? Disinilah zakat fitrah yang berfungsi. Kalau dibandingkan zakat fitrah itu, apa hukumnya? Wajib dibayar zakat fitrah, zakat diri, yaitu di akhir Ramadan. Dan dilarang kalau sudah orang mulai sholat di hari raya. Berarti begitu pentingnya membayar zakat fitrah.
supaya mensucikan diri manusia dari kedurhakaan. Karena itu hukum dari zakat fitrah adalah wajib, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, zakatul fitri fardun ala kulli muslimin hurrin wa abdin dzakarin wa unsa minal muslimin sa'um min tamrin au sa'um min sa'irin, dari hadis muttafaqun alaih. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim, orang yang merdeka, seorang hamba, laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan satu sok daripada gandum, daripada korma. Itulah kewajiban kita dalam hadis muttafaqun alaih. Karena itu zakat fitrah yang dihukum dengan wajib itu berapa yang harus kita keluarkan? Di sini ada beberapa pendapat. Kalau dalam hadis ialah satu sok, maka di Indonesia khusus Sumatera Barat ialah dengan keluarnya dari Basnas Kota Padang dengan nomor 017 strip atau garing SK garis Basnas garis Kota Padang garis 4 Remawi garing 2021 pada 6 April 2021 dengan membagi kategori kepada 4 macam. Pertama, beras Solo, maka zakatnya 40.000 karena 16.000 1 kilo. Kemudian yang kedua adalah 35.000, yaitu terhadap yang makannya adalah beras anak daro. Yang ketiga IR 40, yaitu zakatnya 32.500, dan bulog dolok adalah 27.500 dengan harga 11 per kilo, sedangkan fidyah harus dibayar 20.000. Begitu ketentuan di dalam negara kita, khusus di Kota Padang, sehingga akan bisa mensucikan harta, bisa mensucikan jiwa kita jika berbuat dosa selama ini. Sedang shaimin dan shaimat yang kami muliakan, karena itu keluarkanlah zakat fitrah. Ada zakat fitrah dikeluarkan dari awal Ramadan, tidak masalah, itu boleh-boleh saja, mubah, dan wajibnya di akhir Ramadan. Dan karena itu jika ada yang membayar sekarang pada 10 yang kedua, disilakan saja. Jadi salah satu dari yang demikian adalah untuk mensucikan jiwa. Inilah zakat fitrah. Jika kita lihat kenapa kok zakat fitrah disebut kondak zakat puasa, ini tercantum di dalam Al-Quran surat Rum ayat 30. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyum walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah engkau kepada agama yang lurus, agama yang betul, fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrahnya, yang tidak bisa ditukar fitrahnya oleh apapun. Itulah agama yang benar. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti kata-kata fitrah itu manusia dijadikan dalam fitrah suci, bersih. Maka fitrah itu jika dikotori dengan dosa-dosa yang diperbuat tadi, maka berarti harus kita mencari rinso, sabun pembersih kembali. Itulah diantara zakat fitrah yang berfungsi membersihkan jiwa manusia jika berbuat dosa. Karena itu di dalam hadis Rasulullah, kenapa dikatakan pembersih jiwa sebagai hikmah zakat fitrah itu? Dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas dan kemudian dari Darul Qutni dan Baihaqi, yaitu yang pertama kata Rasulullah, zakatul fitri tuhratul lis-shaimin minallahi warrafasi wa tu'matul lil masakin man adaha qabla shalah faya zakatum maqbulah wa man adaha ba'da shalah faya sadaqatum minas sadaqat. Zakat fitrah itu ialah mensucikan jiwa orang yang puasa, mensucikan harta orang yang puasa.
daripada perkataan-perkataan yang berat ke kiri, perkataan-perkataan yang loga, yang tidak ada manfaatnya. Dan kemudian daripada rofasi segala kekejian. Untuk itu zakat fitrah tu'matun lil masakin, ialah untuk memberi makan orang miskin. Dalam hadis lain diberikan adalah az-zakatul fitrah tu'matul lil masakin, adalah untuk memberi bantuan pada fakir miskin dan kemudian menjadikan mereka pada hari itu orang yang tidak minta-minta atau kaya. Demikian di dalam ibarat Abu Daud dan di ibarat hadis yang diibaratkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang kami hormati, di dalam hadis tadi tampaklah bagi kita bahwa fungsi zakat fitrah itu membersihkan manusia yang puasa dari perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, dari perbuatan-perbuatan keji, sekaligus dapat membantu fakir miskin. Disinilah salah satu fungsi zakat fitrah yang dibayar sebelum itu solat Idul Fitri, maka itu adalah merupakan zakat yang diterima oleh Allah. Tapi jika dibayar sesudah solat, maka berarti dia sudah sedekah yang sudah ditolak. Karena itu kami mengajak kita bersama, silakanlah untuk melaksanakan zakat itu dengan segera, dengan bulan Ramadan tidak menghampiri kepada Idul Fitri. Sekali lagi, dalam membayar zakat fitrah akan mensucikan jiwa dari segala titik-titik hitam, noda-noda hitam, diakibatkan kata-kata yang itu buruk, diakibatkan dosa-dosa yang diperbuat, terutama jika kita berdosa kepada ibu bapa kita, jika kita pernah bohong pada ibu bapa kita, jika kita pernah itu meminta uang yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh fakultas tempat itu kuliah masing-masing, sehingga kelebihannya itu dibelikan pada pulsa, kepada HP yang modern, itu berarti dosa-dosa yang pernah diperbuat akan menjadikan hati itu tertutup dari hidayah yang diberikan Allah. Jadi kalau ingin sukses dari orang kuliah, maka silakanlah bersihkanlah jiwa dari dosa-dosa, noda-noda yang pernah diperbuat. Lalu siapa yang harus membayar? Jelas kalau seorang anak dibayar oleh orang tuanya sampai anak itu bisa balik berakal, bisa berusaha sendiri. Jika seorang budak dibayar oleh penghulunya. Jika itu istri, hanya suami yang membayarnya. Itulah kewajiban zakat fitrah. Semoga bulan Ramadan ini zakat fitrah yang kita perbuat akan jauh lebih mensucikan jiwa kita dari segala noda-noda hitam yang kita perbuat, karena memang itulah janji dari Allah, qad aflaha man zakkaha, akan bahagialah, akan menanglah orang yang mensucikan jiwa itu. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, zakat fitrah yang diberikan itu kadangkala salah di dalam pembagian, sehingga kadang-kadang yang disebut dengan itu amil zakat, memberikan zakat fitrah, kadang-kadang hanya diberikan masing-masing orang adalah 2 gantang, diberikan dengan itu uang kadang-kadang adalah sebanyak 5.000, tapi akhirnya ada kelebihan-kelebihan yang banyak bagi amil, sehingga kadang-kala ada di masjid-masjid beras yang tidak dibagi dari zakat fitrah tertumpuk. Ini salah satu cara bagi amil yang masih kurang tepat di dalam pembagian zakat fitrah. Karena itu kami mengajak semua amil hendaklah berlaku adil dalam membagi zakat fitrah, sehingga di dalam itu fikih madzhabul arba'ah dan di dalam itu fikih sunnah, bahwa yang paling baik bagi itu si amil ialah sama mendapat dengan itu apa yang diberikan pada fakir miskin. Jika fakir miskin itu memperoleh 10.000, 100.000, 200.000, itulah sebenarnya hak amil, sehingga tidak akan mengurangi
hak bagi fakir miskin. Karena yang seamil itu ada yang kaya, amil itu yang bekerja, tapi pembagiannya disamakan dengan fakir. Dibolehkan di dalam agama dia menerima. Namun seperti yang kita katakan tadi, kadang-kadang yang tujuan tu'matul lil masakin itu, memberi makan untuk orang miskin itu, kadangkala tidak sampai kepada sasaran. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Lalu kalau zakat tadi dengan itu beras dengan uang, apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Boleh di dalam itu hadis-hadis Rasulullah dalam hukum-hukum fikih mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Maka bagi orang Mekah gandum dan korma, bagi kita adalah beras. Bagaimana dengan uangnya? Kalau hanya dihargai seperti yang dikatakan oleh Basnas Kota Padang tadi, dengan 40.000, 35.500 itu sah di dalam agama. Tapi kadangkala karena tidak mengetahui dari hukum-hukum fikih, terutama dalam fikih mazahibul arba'ah, dalam itu keringkasan fikih yang disebut dengan fikih kontemporer, karena tidak mengetahui, kadang-kadang dilaksanakan seperti di masjid-masjid di kampung-kampung, sehingga diadakan beras, terima zakat fitrah saya yang wajib saya bayar tahun ini. Akhirnya setelah dikasih beras, maka akhirnya beras itu diambil lagi. Saya beli beras sebanyak yang ada ini, sebanyak harganya. Diambil lagi beras itu, kasih lagi uangnya. Kemudian terimalah zakat saya yang wajib saya bayar tahun ini. Ini berarti tidak kita baca hukum-hukum fikih. Di dalam hukum fikih tidak itu perlu itu dalam materi, dalam itu beras semata-mata, tapi silakan jika ada yang membayar dengan uang. Di sinilah Basnas tadi mengeluarkan itu sebagai mengajak instruksi atau fatwa dari itu Banas, maka disilakan dengan harga yang demikian. Sedang jamaah yang kami hormati, karena itu kembalikanlah kepada fungsi zakat fitrah. Yang pertama, mensucikan jiwa manusia dari segala perbuatan keji, perbuatan kotor. Yang kedua, kembalikan pada fungsinya tu'matun lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Dan yang ketiga, wa aghniyauhum fi hadzal yaum, ialah untuk mengayakan mereka, tidak minta-minta mereka di hari raya. Seperti itu hikmah dari mensucikan jiwa menurut hikmah zakat fitrah. Sekali lagi kami mengajak kepada amil-amil zakat, janganlah dilebih mengambil hak kita sebagai amil daripada pembagian yang diberikan kepada fakir miskin, sehingga mereka betul-betul di hari raya itu gembira dan ada yang mereka makan. Lalu kewajiban yang diberikan itu sampai di mana kewajiban kita? Apakah saya tidak ada uang itu tidak wajib mengeluarkan zakat? Di dalam itu fikih perbandingan mazhab, fikih madzahibul arba'ah dan itu fikih Islam lainnya, bahwa memberikan zakat siapa yang ada uangnya, yang ada ekonominya untuk 1 hari 1 malam sebelum hari raya, itu wajib dia mengeluarkan zakat. Tapi kadangkala ada yang aneh, uangnya ada, emasnya ada, dia tidak mau mengeluarkan zakat karena dianggap dirinya sebagai miskin. Akhirnya yang itu zakat pun diterimanya. Karena itu tolong kita sama-sama mengamalkan zakat fitrah wajib, bukan bagi orang kaya saja, tapi sesama kita ada di antaranya makan untuk sehari sebelum raya, makan malam sehari sebelum hari raya, juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi jika itu ada yang lebih. Malah di dalam kitab fikih Al-Mahalli jilid itu 3, Rasulullah bersabda dari Ibnu Hibban, Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dikata Rasulullah, jika ada
orang yang di akhir Ramadan sehari sebelum itu sholat, atau malam Ramadan seakhir sebelum Idul Fitri, dia mempunyai uang, dia mempunyai emas, atau dia mempunyai baju yang lebih daripada yang dipakai hari itu, wajib dijual. Begitu mana hukum dari mengeluarkan zakat fitrah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan baik waktu maupun materi. Semoga yang menerimanya akan menjadi lebih kaya di hari raya itu, dan kita yang memberi lebih suci hati kita, dan itu lebih mendekatkan diri pada Allah. Demikian akhirnya perbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita, sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi, terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pnb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.